Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, eh, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang update harga Zilliqa. Jadi Zilliqa adalah sebuah koin singkatnya yang beberapa hari ini eh, bukan koin ya, token, koin dan token ya mungkin, karena dia punya jaringannya sendiri. Jadi koin ini tiba-tiba pump beberapa hari ini sampai sekitar 200%. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini, channel Sisi Lain Pekerja, biar channel ini makin berkembang lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya guys. Jadi kita masuk dulu ke koin Gecko ya. Jadi kalau kita search di kolom search box ini sebenarnya udah nggak ada ya Zilliqa. Tapi kalau kita sort berdasarkan kenaikan 7 hari, yang paling besarnya kalau kalian lihat ini Zilliqa ya, sekitar 275%, hampir 300% ya. Bentar kita refresh dulu biar jadi rupiah. Nah, harganya itu kalau nggak salah dia starting awalnya itu dari kenaikannya di Rp600 atau Rp700, dan tiba-tiba dalam 7 hari ke belakang lah dia performanya tuh sampai 200% gitu, 275%, yang mana ini tuh cukup cukup fantastis ya, mengingat Zilliqa ini kalau selama ini kalau teman-teman tahu harganya tuh stuck aja gitu, segitu-segitu aja. Nah, kalau kita masuk ke peringkatnya, dia masuknya ke peringkat 59 saat ini, saat video ini dibuat, dan harganya adalah saat ini 2.500, yang mana dia sedang koreksi 6% ya. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya circulating supply-nya tuh udah lumayan banyak ya terhadap total maksimalnya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kemudian di scroll aja ke bagian bawah, all time low-nya itu 2 tahun yang lalu pernah di Rp35, 35 perak ya. Dan all time high-nya itu 11 tahun yang lalu di 3.700, yang mana dari all time high-nya ke harga sekarang itu ada sekitar 30% lagi gitu. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya Zilliqa ini dalam 7 hari dia kenaikannya fantastis. Tapi kalau kita lihat lagi 14 hari ke belakang, ke 1 bulan lah, 14 hari terlalu sedikit ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini lagi koreksi ya. Jadi ini paling tingginya di bulan Maret, kemudian April. Nah, terus dia tuh sedikit koreksi lah. Nanti kita masuk ke chartnya ya. Yang mana kalau teman-teman lihat sekali lagi, Zilliqa ini punya jaringan sendiri ya, ekosistem sendiri lah. Jadi teman-teman buka aja websitenya zilliqa.com. Teman-teman baca di sini penjelasannya. Gue gak akan bahas fundamentalnya lebih dalam karena biar kalian belajar juga gitu. Nah, kalau teman-teman lihat juga kenapa tiba-tiba si Zilliqa ini naik, gue akan memperlihatkan ke kalian tuh Twitternya Zilliqa ya. Jadi di tanggal 23 kalau nggak salah si Zilliqa ini mengumumkan gitu, atau 1 minggu ke belakang dia mengumumkan bakal adanya Metapolis ya. Di video sebelumnya gue udah bahas sebenarnya. Jadi bakal ada metaverse-nya Zilliqa. Kita lihat aja di sini biar gampang ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau masuk ke Twitternya Zilliqa, nah di sini gara-gara update ini ya, mungkin bukan gara-gara ini aja, ini salah satunya lah pemicunya. Jadi tanggal 2 April yang mana udah lewat kemarin, tiba-tiba sebelum tanggal 2 April, yaitu dari tanggal 23 tuh di Zilliqa tuh naiknya cukup fantastis ya. Tanggal 23 sebelumnya lagi lah, mungkin di sini ya. Teman-teman lihat nih dari tanggal 23 di sini. Nah, tiba-tiba tuh dia naik ini Rp600 ya. Naik 700, nah 1000, kemudian ke 2000, bahkan sempat ke 3100. Dan pernah juga kalau nggak salah ya,
3.300 gitu. Gue lupa juga di hari apa ya, pernah 3.300 kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, sebelum masuk atau FOMO teman-teman, gue mau kasih tahu ke kalian. Kita masuk ke trading view aja ya. Nih gue gambarkan dulu sedikit, bukan gambarkan lah ya, ini tempat gue TP kemarin. Jadi gue masuk di Zilliqa itu di sekitar harganya di saat 950 ya. Jadi sekarang kan harganya 2000, gue masuk 950 dan udah di TP nih. Kemarin ada sedikit analisa sedikit lah. Gue menentukan descending channel, ternyata dia malah naik gitu ya. Udah gue ukur pakai apa namanya, jaraknya lah ya, badinya tuh. Nah, gue TP-nya tuh di sini di sekitar 0,22 dolar. Yang mana sekarang tuh kalau teman-teman mau masuk, sebenarnya gua nggak menyarankan ya, karena pumpnya tuh udah terlalu fantastis gitu. Nih kalau teman-teman lihat 275%. Gue tidak menyarankan kalian FOMO, hati-hati banget. Ini kemungkinan bisa koreksi lagi. Nah kalau teman-teman lihat ya, ini time frame 1 jam. Kalau kita tarik garis ya, ini gua hapus aja ya karena ini gue nggak ngejelasin juga ke kalian. Yang pasti tadinya gue kurang lebih masuk di 950 rupiah dan keluarnya di sekitar 3.100. Jadi udah untung 2,5 kali lipat lah. Dan yang mana itu udah gue TP ya. Jadi gue nggak ngasih tahu karena cukup lama juga ngeholdnya, beberapa bulan. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya ini trend lainnya, kalau kita lihat weeknya lah atau buntutnya, nggak usah pakai buntut lah, kita pakai regression channel aja biar gampang. Kalau teman-teman lihat dari tanggal, bukan dari tanggal ya, dari 1 April jam 1 siang sampai sekarang, gue mau tunjukkan ke kalian yang mana ini tuh lagi koreksi ya, bukan koreksi, lagi downtrend. Dan teman-teman harus menentukan sendiri kalau mau masuk. Saran gue kalau tetap mau masuk di Zilliqa, teman-teman tetap harus lakukan riset ya, karena ini benar-benar lagi downtrend. Kemungkinan memang di sini kalau teman-teman lihat dia mantul sih sebenarnya, mantul. Bisa juga dia naik lagi, tapi kemungkinannya kalau teman-teman lihat di sini lower low-nya itu makin ke bawah ya. Ini lower low, ini lower low. Nah, kita tinggal tunggu ini apakah jadi lower low lagi atau enggak, dia malah ke atas gitu. Saran gue perhatikan itu aja kalau teman-teman mau tetap masuk ya. Jadi gue tidak bisa membatasi kalian masuk sekarang, enggak masuk. Nah, itu kan tetap balik lagi ke kalian. Tapi yang kalau gue informasikan, gue sendiri udah TP dari Zilliqa nih dan cukup banyak memang untungnya atau profitnya. Gue sendiri udah keluar semua dari Zilliqa ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk, sekali lagi tetap lakukan riset kalian sendiri. Gue akan beli Zilliqa lagi mungkin nanti, tapi nunggu koreksinya lebih dalam. Jadi kalau kita masuk koreksi yang lebih dalam, gue akan masuk lagi. Nah kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya nih kalau sekali lagi nih, tadi lower low, ini lower low belum lah ya, belum terbentuk. Ini jadi 1, 2, ini kan close-nya di sini ya. Sebenarnya ini dia mau keluar dari trend line, tapi gagal ya di sini. Nah ini kalau 2 candle merah seperti ini, memang bukan bearish engulfing ya. Jadi bukan 1 candle hijau dimakan 1 candle merah, tapi dia nyicil gitu. Tetapi nyicil ini tuh kalau digabungin 2 ini udah menutup si candle hijau ini, yang mana ini kemungkinannya turun dulu lebih dalam lagi. Nah kan kayak gini kan kelihatan. Nah kita nunggu aja price actionnya berikutnya ya di sini. Dan kalau kita lihat volumenya juga di sini, ya teman-teman bisa lihat ya, ini jualnya tinggi, ini jualnya tinggi. Nah ini belinya kecil, jual lagi. Jadi 1, 2, 3 jual tinggi, kemudian ada momentum beli sedikit, terus jual lagi 4:1. Tetap hati-hati, sekali lagi gue tidak menyarankan. Tapi mungkin juga ini memang nggak membentuk lower low lagi di sini. Kalau teman-teman lihat lower low mungkin di sini, ini lower low ya, sedikit lower low. Nah tapi di sini kita lihat mungkinkah dia ke bawah atau mungkin dia ke atas.
Kita lihat kayak gitu ya. Saran gue sekali lagi, tetap ini saran yang sangat keras ya, gue tujukan kepada kalian. Untuk masuk Zilliqa, teman-teman harus lakukan riset kalian sendiri atau tonton video teman-teman technical analysis yang lain. Gue sangat tidak menyarankan masuk gitu tiba-tiba gara-gara lihat chartnya dia naik 200%. Kayaknya gue masuk sekarang nih. Hati-hati karena ini bisa buat kalian sangkut gitu. Walaupun sebenarnya belum ke all time high ya. Tapi yang mana teman-teman lihat di chart ini, Bitcoin pun lagi turun ya. Nih, dari sekitar beberapa hari yang lalu dia lagi koreksi 0,35%, yang mana lumayan lah turunnya buat berdampak ke altcoin lain. Kalau teman-teman lihat ada yang hijau, ada yang merah, jadi rata lah ya. Sekali lagi, tetap perhatikan trendline ini dan level ini ya. Oke, gue bahas dari time frame 1 jam aja, karena kalau time frame dailynya, kalau teman-teman lihat dia kenceng banget ya. Ini agak susah, belum terlalu mudah dibaca. Oke, gitu aja dulu untuk Zilliqa. Dan satu lagi, ada koin yang cukup menarik ya. Kalau kita search di kolom trending nih, ada search box. Di keempat nih ada yang namanya token Moonbeam atau Glimmer. Dia ada di posisi 109 per hari ini, dan harganya ada di 67.000. Dan naiknya juga udah cukup fantastis, 40,2% di 7 hari terakhir ini. Dan kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini harganya belum terlalu signifikan naiknya ya, baru 153%. Dia pernah all time hanya 279.000. Glimmer ini token apaan sih? Kalau kalian buka websitenya, jadi Moonbeam ini atau Glimmer ini adalah token dari project yang awalnya ada di jaringan Polkadot ya. Jadi Polkadot tuh pernah ada auction tuh seperti mungkin kalau di Binance tuh kayak launchpad ya. Launchpad. Jadi kita simpen token Polkadot, nantinya dapat token Moonbeam atau Glimmer ya dalam hal ini. Tokennya itu namanya Glimmer, GLMR ya. Nah, token ini jadi kasarnya ini token reward ya, yang mana token rewardnya sendiri ternyata mahal. Dan ini udah lewat ya eventnya, jadi teman-teman udah bisa beli Moonbeamnya. Jadi kalau dulu beberapa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita simpan Polkadot di ada poolnya, kemudian kita dapat Moonbeam ini. Dan ini teman-teman bisa baca sendiri aja ya. Ini projectnya multi chain, ada stakingnya juga, dan stakingnya cukup besar juga ya. APY-nya gue lupa berapa, tapi besar juga. Jadi teman-teman bisa baca aja. Ini fundamentalnya kuat, gue rasa si Moonbeam ini. Jadi ketika dia ada launching langsung ke 100-200an itu udah oke banget buat token baru. Dan circulating supply-nya teman-teman lihat sama total supply-nya ini dikit ya. Tapi maksimal supply-nya teman-teman bisa lihat ini unlimited ya. Jadi teman-teman sekali lagi, jika masuk ke token manapun, sekali lagi harus lakukan riset kalian sendiri. Dan kalau kita masuk ke trading view, Glimmernya kita lihat. Nah, kalau teman-teman lihat dari time frame daily-nya dulu deh, karena ini cukup menarik ya. Nah, dia tuh terjun payung sebenarnya kalau teman-teman lihat dari pertama kali. Nah, pertama kali ada ya, dia pernah di harga sekitar $51 ya. Iya, $51. Sorry, bener nggak $51? Iya, pokoknya di sekitar 279.000 ya, benar. Kayaknya bukan $50 lah. Sorry, gua salah nih kayaknya. Iya ya, $51 tuh 500.000. Lupa pokoknya ketika di iya benar. Ini $51 menurut TradingView, tapi di apa namanya, di CoinGecko ini dia telat ya masuknya. Jadi di TradingView dulu pertama, kemudian di CoinGecko kedua. Bukan kedua lah, maksudnya setelahnya. Jadi dia tercatatnya paling tingginya tuh di 279.000 ya. Padahal dia pernah tingginya di $51, yang mana $51 itu sekitar 600-700 ribu lah ya, 700 ribuan. Terus dia terjun payung tuh kalau teman-teman lihat ya.
terus ke bawah, bawah, ke bawah, dan kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya titik baliknya di sini. Ini lower low, ini lower low. Nah, ternyata dia nggak ke bawah lagi. Di sini dia malah naik ke atas. Dan ini lagi kemungkinan dia naik ya. Tapi sekali lagi kita masuk time frame yang lebih kecil ke 4 jam. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya ini cukup kuat juga ya. Karena pastinya banyak yang tap di sini. Dia naik. Nah, di sini hampir berimbang ya antara yang beli dan yang jual. Terus dibeli lagi. Nah, kita tinggal tunggu ini. Ini cukup menarik ya. Gua akan memantau ini juga dan pastinya dia ngetesnya pasti ke sini nanti. Kita lihat price actionnya di exponential moving average 21 dan 34-nya aja. Walaupun ini udah crossing ya sebenarnya di sini nih, di bawah sini. Untuk time frame 4 jam. Dia udah crossing di sini yang mana ini tuh lagi ya kalau momennya sebenarnya lagi bullish ya. Selama dia ada di atas trend line yang hijau ini, exponential moving average. Nantinya mungkin dia ngetesnya di daerah sini lah mungkin. Kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi untuk glimmer. Nah, kalau teman-teman lihat untuk yang lebih kecil lagi atau sistemnya short to middle term trading ya. Jadi ini bisa diperhitungkan ketika dia ngetes di sini. Kemudian teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement juga di sini ya. Kita lihat ke lower low-nya, kita ambil yang paling bawah aja. Nah, dia ketika ngetes di sini paling teman-teman bisa lihat. Jangan sampai dia di bawah 0,5 dan di bawah 0,618. Yang mana kalau dia tetap mempertahankan 0,618, kemungkinan naiknya itu masih ada atau masih kenceng. Kalau gua bilang kayak gitu ya. Hapus dulu karena nanti gua akan bikin time frame-nya lebih besar di harian mungkin atau di 4 jam di update berikutnya. Gua akan tetap sekali lagi mantau si glimmer ini atau kemungkinan juga gua nanti masuk ya. Cuma gua masuknya nggak akan gegabah lah. Ditunggu dulu price actionnya sekali lagi. Oke, karena kalau teman-teman lihat patternnya ini ke bawah, ini ke bawah, bisa jadi gini nih patternnya. Nah, kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ya karena di sini momentumnya ini jual lebih kuat, kemudian ditahan lagi sama beli. Ini jualnya sedikit, kemudian ditahan lagi sama beli di sini. Ini kemungkinan masih bisa naik. Kita lihat aja ke depannya. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman sekali lagi di subscribe Sisi Lain Pekerja, dan kalau ada request video apapun yang mau di request silahkan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan iya, ini hari pertama puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar 1 bulan penuh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.